Perkenalkan, nama saya Della Kristiani Immanuel dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang elektromagnetik. Materi tentang gelombang elektromagnetik. Baik, pada materi ini kita akan membahas dua subbab, yaitu yang pertama, pengertian dan sifat gelombang elektromagnetik, yang kedua, spektrum gelombang elektromagnetik, serta manfaat dan bahayanya. Masuk ke pengertian dan sifat gelombang elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa, seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Di sini dapat kita lihat pada gambar, gelombang yang berwarna merah adalah vektor listrik dan gelombang yang berwarna biru adalah vektor magnet. Masuk pada kecepatan gelombang elektromagnetik, James Clerk Maxwell, seorang fisikawan Inggris, berhasil menentukan cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa atau C. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnet. Cepat rambat gelombang elektromagnetik oleh Maxwell dihitung dengan persamaan berikut ini. Hubungan antara frekuensi gelombang F, panjang gelombang lambda, dan kecepatan perambatan C adalah sebagai berikut. C sama dengan lambda dikali F. Keterangan, C sama dengan cepat rambat di udara, F frekuensi gelombang, lambda sama dengan panjang gelombang. Sifat gelombang elektromagnetik. Berdasarkan percobaan Hertz dapat diketahui bahwa gelombang elektromagnetik memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, arah medan listrik dan medan magnetnya saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Kedua, merupakan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Ketiga, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi bersamaan, sehingga keduanya memiliki harga maksimum dan minimum pada waktu dan tempat yang sama. Keempat, cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat listrik dan magnet medium yang ditempuh. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa nilainya 3 dikali 10 pangkat 8 M/S. Yang kelima, besar medan magnet dan medan listrik berbanding lurus satu sama lain, yakni E sama dengan C dikali B. E sama dengan medan listrik, B sama dengan medan magnet, dan C adalah kecepatan gelombang elektromagnetik. Dapat kita lihat pada gambar gelombang elektromagnetik berikut. Selanjutnya, tidak disampingkan oleh medan magnet ataupun medan listrik. Yang terakhir, karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan refraksi, interferensi, dan terakhir pelenturan atau difraksi. Kita lanjut pada subbab kedua, yaitu spektrum gelombang elektromagnetik serta manfaat dan bahayanya. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang frekuensi dan panjang gelombangnya berbeda. Tetapi semua gelombang-gelombang penyusun ini mempunyai kecepatan rambat yang sama, yaitu C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 M/S.
Dan ini adalah gambar spektrum gelombang. Dapat kita lihat dalam spektrum gelombang terdapat radio, mikrogelombang, inframerah, tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Spektrum gelombang elektromagnetik, manfaat dan bahayanya antara lain, yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 dikali 10 pangkat 9 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar. Radar digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dalam gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 110 Hz. Selang waktu antara pemancaran dan penerimaan radar adalah delta T dan kecepatan perambatan radar c. Maka jarak sasaran dari pemancar radar dapat ditentukan dengan persamaan berikut. S sama dengan C delta T per 2. Keterangan: S adalah jarak sasaran dari pemancar radar, C adalah kecepatan perambatan radar, dan delta T adalah selang waktu dipancarkan dan diterima radar. Yang ketiga adalah sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 111 Hz sampai 114 Hz. Artinya, panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Sinar inframerah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kedokteran, untuk terapi saraf dan penyembuhan penyakit encok. Di bidang militer, untuk melihat di tempat gelap atau berkabut. Di bidang elektronika, untuk remote control, dan masih banyak lainnya. Sinar ini banyak dimanfaatkan, contohnya pada remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap, dan terakhir digunakan sebagai alat medis. Yang keempat, cahaya tampak. Jika di spektrum sebelumnya kamu tidak bisa melihat wujud gelombangnya, tidak demikian dengan cahaya tampak. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 1015 Hz dengan panjang gelombang 400 nm sampai 800 nm. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu. Artinya, cahaya ungu memiliki frekuensi dan energi terbesar dibandingkan warna lainnya. Sementara itu, panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh cahaya merah. Aplikasi cahaya tampak bisa kamu lihat pada laser. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit.
Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disingkat sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 1015 sampai 1016 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nm. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Penggunaan sinar UV biasanya dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan, pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri, dan terakhir mengeringkan tinta dan resin. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 1016 sampai 1020 Hz. Sinar ini ditemukan oleh Willem Ronson. Itulah mengapa sinar X juga biasa disebut sinar Ronson. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi untuk menumbuk logam. Tumpukan antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena energinya sangat besar, tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Fungsi dari sinar X antara lain, umumnya dalam dunia medis untuk mendapat pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau ronsen. Digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. Mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Yang ketujuh adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 1020 sampai 1025 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Sangat langka untuk kita temui, manfaatnya ialah dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf, digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Semuanya dapat kita lihat pada gambar berikut. Berikut ini terdapat beberapa bahaya gelombang elektromagnetik, diantaranya adalah dapat menyebabkan kanker kulit pada sinar ultraviolet, dapat menyebabkan katarak mata pada sinar ultraviolet, dapat menghitamkan warna kulit pada sinar ultraviolet, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh pada sinar ultraviolet, dan terakhir, dapat menyebabkan kemandulan pada sinar gamma. Kita masuk pada contoh soal. Di sini saya mengambil dua contoh soal. Yang pertama, sebuah pemancar radio bekerja pada frekuensi 6 MHz. Berapakah panjang gelombang radio yang terpancar dari pemancar radio tersebut? Contoh soal kedua, melalui antena sebuah radar pesawat terbang dipancarkan pulsa gelombang radar. Pulsa gelombang yang pertama dipancarkan diterima kembali oleh antena pesawat setelah 4 kali 10 pangkat min 4 sekon. Berapa jarak objek dari pesawat? Penyelesaian contoh soal pertama, diketahui F sama dengan 6 MHz. Kita sederhanakan menjadi 6 dikali 10 pangkat 6 Hz. Yang ditanya adalah lambda. Kita jawab, untuk rumus umumnya adalah C sama dengan F dikali lambda. Lambda sama dengan C per F. Kita coba masukkan, lambda sama dengan C-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Dan F-nya dapat kita ketahui 6 MHz sama dengan 6 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 50 meter. Jadi,
Panjang gelombang radio yang terpancar dari pemancar radio tersebut adalah 50 meter. Untuk penyelesaian contoh soal kedua, diketahui delta T sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4S. C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. Yang ditanya adalah S. Kita jawab rumus umumnya S sama dengan C delta T per 2. S sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 dikali dengan delta T-nya 4 dikali 10 pangkat min 4 per 2 sama dengan 6 dikali 10 pangkat 4M. Jadi jarak objek dari pesawat adalah 6 dikali 10 pangkat 4M. Jadi hanya ini video yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.